أجمعين. خصوصا في هذا الكتاب قد بالإرشاد وغوث العباد والبلاد الإمام الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحدادي وأصولهم وفروعهم وجميع سلسلة الحدادية أن الله يعطي درجاتهم في الجنة ويكثر من مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة. ولنيد الله تعالى يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين ويفكهنا بالدين ويجعلنا علماء عاملين ويرزقنا كما الإخلاص واليقين على ما نوى مشايخنا من جميع النوايا الصالحة الجامعة الشاملة بخيرات الدنيا والآخرة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka al-'ilma ladunni wal mashraba safiyan haniya wa habiya ghani. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa 'aynin la tadma' wa nafsin la tashba' wa da'watin la yustajabu laha. Allahumma sahhil 'alaina hifdzal 'ulum وهب لنا واسعة فهم بجاه نبيك المعصوم. يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا نوينا تعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Alhamdulillah, puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat sehat wal afiat, nikmat banyak umur serta taufik dan hidayah, sehingga kita senantiasa masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali hadir di majlis kita dengan harapan dan doa yang senantiasa kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan keberkahan kita hadir di majlis ilmu, keberkahan membaca maulid, keberkahan salawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keberkahan tawasul kita pada auliya Allah, keberkahan kita pada hari Jumat, dan keberkahan kita di bulan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengabulkan segala macam doa dan hajat kita, memudahkan urusan kita dunia dan akhirat. Allah jaga kita semua, para guru kita, para orang tua kita, keluarga kita, kaum muslimin dan muslimat, rakyat serta pemimpinnya mudah-mudahan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala zahiran wa batinan. Dijadikan kita semua menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan kita semua nantinya husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Masih di dalam pembahasan kita dalam adab-adab umum yang diceritakan atau dikutip oleh Imam Abdullah Al-Haddad dalam kitabnya Risalatul Muawanah. Sampai beliau katakan kemarin, wa 'alaika bitawadhu fa innahu min akhlaqil mu'minin wa 'alaika bitawadhu fa innahu min akhlaqil mu'minin wa iyyaka min at-takabbur fa innahu min akhlaqil mutakabbirin. Dan kata beliau, hendaklah kita bertawadhu karena itulah sesungguhnya akhlaknya orang mukmin. Kemarin malam Rabu sudah kita bahas tuh. Salah satu yang Allah katakan dalam sifatnya hamba-hambanya Allah, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Hamba-hambanya Allah, mereka-mereka lah yang ketika berjalan di muka bumi ini, ya bahkan kepada tanah yang memang sejatinya di bawah tempatnya untuk diinjak, mereka masih bertawadhu. Ya wa alaihi wa iyyaka wa takabbur, dan jangan sampai kita sombong. Ya wa man tawadhu'a rafa'ahu Allah, dan barang siapa yang merendahkan hatinya, merendahkan dirinya, niscaya akan Allah angkat derajatnya dunia dan akhirat. Wa man takabbara wada'ahu Allah, dan barang siapa yang bertakabur, meninggikan dirinya, niscaya akan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Syafi'i pun,
yakun kan najmi laha linadhirin ala safahatil ma'i wa huwa rafi'un wa la takunu kadukhan ya'lu bi nafsihi ala safahatil jawi wa huwa wadhi'un. Jadi kayak bintang, jadi kayak bulan yang bersinar bagi manusia bahkan di atas permukaan air yang itu tempatnya rendah masih bersinar, masih kelihatan indahnya. Wa huwa rafi'un, sedangkan derajatnya aslinya tinggi posisinya. Wa la takunu kadukhan, jadi jangan jadi kayak asap. Ya apa sifatnya asap? Ya'lu bi nafsihi, dia kan angkat dirinya sendiri. Ya kalau bintang memang dasarnya Allah taruh di atas. Ada permukaan air di sungai, di kolam, di di lautan, kelihatan tuh bayangan-bayangannya dan masih indah gemerlapnya. Ya, di bawah padahal tempatnya posisinya tinggi. Ya jangan jadi kayak asap yang ninggiin dirinya sendiri. Aslinya kan dia di bawah, tapi ninggiin dirinya sendiri, seakan-akan dia ngerasa tinggi padahal asli dasarnya ada di bawah. Ya, Al-Imam Harun Ar-Rasyid kalau nggak salah, ya, ketika lagi jalan, ya, terus ada orang ngalingin dia, dibilang minggir itu, jangan ngalingin Amirul Mukminin, kata sebagian pengawalnya. Ya, kata apa ta'rifu, kata pengawalnya, kata ini nggak kenal dia. Ya, kata si yang orang yang ngalangin ini bilang, araf tuh, bil yakin, saya tahu dia. Ya, siapa dia, coba tebak siapa gitu. Kanat minal maniyil madira. Ya, wa yakunu jifatul qadira. Ya, wa yahmilu bainahuma ya wasaqah atau kama qala. Ini orang saya tahu apa ya asli dari air mani yang hina. Air mani hukumnya suci. Ya tapi kayak gimana pun siapa yang mau dibeberin air mani coba. Ya bahkan mohon maaf kita habis keluar mani mimpi apa segala macam kayaknya nggak ada yang bersedia tuh nyalek-nyalek maninya dimain-mainin. Ya jijik kali. Ya itu asalnya dari mani, air mani yang menjijikkan. Dan akhirnya bakal jadi bangkai yang membusukkan. Dan di antara permulaan dan akhirnya dia membawa kotoran di badannya. Apa yang mau dibangkai? Ya dengan itu dia ngusir-ngusir orang, apa yang dibangkai? Aslinya dari mani, akhirnya jadi bangkai, tengah-tengahnya bawa kotoran. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan gak akan masuk surga orang yang ada kesombongan di dalam hatinya. Wa qala alaihi salam, dan Nabi ketika ditanya sama sahabat, ya Rasulullah, inna ahadana yuhib ayyakuna sya'ruhu wa na'luhu hasan. Ya Rasulullah, kita nih kebiasaan kita biasanya pengen yang namanya rambutnya cakep disisirin, ya sendalnya cakep, ya bajunya disetrika, matching sama sarungnya, gitu dia. Matching sama sarung dari peci, dari baju ke sandal, kalau bisa matching semua tuh, lagi biru-biru semua gitu. Ya ridanya sama jubahnya sama, ridanya sama sarungnya sama, pengen pakai sapir, yang pego. Sapir 80 mau sombong apa dengan lu ya? Pakai sapir yang pego, cendana cepet 35 gitu ya. Ya pakai BHS yang minimal 2,5, belum sampai 3 juta. Pengen Rasulullah pakai begitu, boleh nggak? Apa itu termasuk sombong ketika kita pakai sesuatu yang mahal di badan kita? Ya, Nabi katakan enggak, sombong bukan itu. Bahkan dalam satu hadis kata Nabi, ahsinu libasakum wa ahsinu rihalakum hatta takuna syamatan bainan nas. Yang perbagus penampilan kalian. Makanya sering kita bilang, itu mau zuhud-zuhud compang-camping ikutin siapa? Nabi bilang perbagus penampilan kalian, perbagus kendaraan kalian. Kalau punya kendaraan jangan sok-sokan zuhud, nggak diganti oli, ya ban bocor ganti ban sepeda. Jangan, benerin, cuci, pakai stiker yang cakep, pakai lampu yang bagus buat terangin jalan, beli. Ya kata Nabi, perbagus penampilan kalian hatta takuna syamatan bainan nas, sampai kalau orang melihat atau kalau ketika orang memandang dalam satu perkumpulan, itu yang paling menarik. Berarti nggak sombong dong? Enggak, sombong bukan di pakaiannya, sombong bukan di harga bajunya, sombong bukan di merek sendalnya, bukan. Tapi al-kibar ghamtun nas wa batrul haq. Tapi yang namanya sombong adalah menolak kebenaran. Jadi dikasih tahu yang benar, kamu tahu, ya padahal udah jelas ketika kita jelasin, tahu nih ini yang benar, cuma masih nolak juga, ini sombong nih. Kalau udah kasih lihat, bilang ini jelasin nih, kalau begini bakal begini hasilnya. Kalau ente ngelakuin begini, kadang dia tahu dan dia sadar, cuma dengan kesombongannya akhirnya dia nolak. Enggak, pokoknya caraku yang paling benar.
Itu harus untuk kibar tuh, batul hak, menolak kebenaran walau kana min asgharin nas minhum, meskipun dari orang yang lebih muda. Wa ghamtun nas. Nah, ini baru nih. Keduanya ini sombongnya di sini. Kita pakai baju BHS. Ya ada yang pakai sabir, sabir sarung, enggak ada yang bermerek kan, Bang. Wah, ini baru nih. Di sini permasalahannya. Ya kita pakai kamis Haramain yang harga 375, 425. Ya apa? Pakai AC yang dari Saudi. Apa sana misal? Pakai Syaka yang dari Saudi. Ya harga di Indonesia sampai 800, sejuta, 1.200 gitu. Kalau lagi tampil datang Maulid. Ya dah. Kamis Tanabang nih. Dan sampai 35 ya. Di sini nih intinya pakai bagus ya nggak masalah. Tapi ketika lo pakai ngerasa lebih mulia daripada yang lebih rendah harga bagi dari lo, ini sombongnya di sini. Tapi kalau pengen tapi nggak masalah. Bahkan berkali-kali kita bilang kalau punya duit beli yang mahal. Makanya baru beli cendana kemarin dia. Bisa jual lagi dah Ramadan. Ya makanya baru beli cendana nggak apa-apa sekali kamu jangan sarung lo yang 80, uluhan lo. Yang mau beli sarung kalau enggak kan juga di musola dapat hadiah Bilal. Ya lah. Hadiah mangga super 550. Ya kan lu tukang sarung tahu harganya berapa ya gitu. Ya beli yang bagus aja kan bego. Ini sampai berapa jangan maksain juga. Mau apa kok kamu rajin banget mau beli BHS gue 2 juta. Wah ya jangan pakai ngojek. Enggak usah. Yang levelan kita aja harga 200 udah cakep udah. Yang penting ada sesuatu yang kita pakai buat ibadah kepada Allah jangan kalah dengan apa yang kita pakai buat manusia. Beli kemeja, masya Allah. Dia beli kemeja jauh banget. Ya hampir dikirim dari tokonya di mana di Tangerang, tokonya di Bandung, di Jakarta nggak ada nyari buat apa? Bagus aja buat apa? Ada tujuannya nggak? Dia nggak apa biar cakep aja lagi modelnya begini. Oh berarti buat manusia yang periksa coba sarung ente, koko ente, gamis ente. Ada yang biasa gitu. Ya giliran buat manusia. Karena kita langsung dapat pujian, kita paksain udah beli itu. Karena kan ketika pakai, bagus nih kemejanya. 800 nih, kan langsung pujiannya langsung. Tapi kalau gamis, ya nggak mungkin yang nanti surat malaikat Jibril nyolong itu bagus gamis lu 7,5 kayaknya nih gitu. Enggak ada pujian langsung itu. Makanya nggak boleh sih pakai sesuatu yang mahal dalam ibadah. Malas kita usahain nih kalau yang buat dunianya, buat manusianya sering kita usahain. Sombongnya bukan di harga mahalnya, sombongnya bukan di merek pakaiannya, tapi habis dipakai. Ya kita ngumpulin sekarang. Ya kayak sarungannya yang paling mahal nih gitu. Oh ya dia lagi. Ya sarung itu lagi kayak gitu aja. Jangan. Itu yang sombongnya di sini. Di sini bukan karena berapa nih sarung super premium. Super premium kadang-kadang juga tulis super premium. Dan kenapa juga harga 75 juga gitu. Ya udah, jangan ngerasa lebih baik. Di sini tak ada sombongnya. Bahkan Rasul bilang, jangan sampai ada di antara kalian yang keluar dengan pakaian yang membuat orang mikir kalau seandainya itu Allah kayaknya nggak ngasih lo apa-apa. Ya, jangan pura-pura susah aja. Ya, keluar ke manusia, kasih lihat kehebatan kita. Kasih lihat ketenangan kita, kasih lihat enaknya hidup kita, biar orang tahu, khususnya orang-orang muslim tahu. Bahwasanya orang-orang muslim, orang-orang beriman dapat langsung perhatian dari Allah. Jangan ceritain susahnya mulu, jangan. Apalagi orang-orang muslim lagi. Pusing banget gue lagi uji mulu Tuhan gue. Ya jangan, gampang coba Tuhan gue aja coba aja dah. Sampai tahu Tuhan gue lebih baik daripada Tuhan lo kan. Ya jangan pernah menceritakan penderitaan kita. Ya, sehingga orang anggap, sekali lagi kita bilang khususnya dalam masalah ibadah ya, sehingga orang anggap bahwasanya selama ini kita ibadah nggak mendapatkan apa-apa, bahkan kebahagiaan aja enggak. Yang udah capek-capek tahajud 5 waktu jamaah ngaji, baca zikir, baca wirid, lu ngasih lihat orang murid bermandi hidup gue susah banget ya. Gimana mereka mau tertarik? Ya kan mereka tertarik dengan orang-orang dulu tuh mereka yang ketika dilihat tuh kayak mukanya bercahaya, tanpa pakaian yang bagus. Tanpa sarung yang bagus, melihat udah bercahaya enak, sehingga mereka tertarik. Apa sih rahasianya kok kalau ngeliat muka-muka antum kayak pagi tuh bersinar banget, padahal lagi nggak ada lampu, nggak ada cahaya. Inna salihina yakhlu bi rabbihim min lailihim. Orang-orang soleh itu sering berdoa nama Allah di malam hari. Fa yaghtabisuna min nuri rabbihim, akhirnya cahaya Tuhan nular ke mereka. Nah itu yang kalian lihat dari muka-muka mereka. Ngeliatnya enak, tenang, nyantai, adem, gitu cahaya Allah tuh nempel di wajah mereka tuh.
nggak usah pakai baju bagus, enggak. Ya. Berkali-kali kita jelaskan sama guru kita, Allahumma sekarang gara-gara orang nilai penampilan aja sehingga kita terpaksa yang menggunakan penampilan yang agak lebih bagus sehingga nggak diremehkan ilmunya. Kalau orang dulu mah nggak perlu. Ya, mereka siap ambil ilmu dari siapapun. Tapi sekarang ketika mulai diremehin penampilan, ya akhirnya kepaksa kayak kita beli agak yang lebih bagus apa segala macam biar kelihatannya didengarin. Ya bahkan sekarang kalaupun seandainya ada orang yang berlebihan, bajunya mahalnya berlebihan, handphonenya mahalnya berlebihan, mobilnya mahalnya berlebihan, ngomongin zuhud nggak percaya lagi kita. Ngomongin zuhud nggak berhasil dari orang kaya, nggak berhasil ngomongin zuhud. Kalau ngomongin tawakal dari orang-orang sama-sama susah baru enak. Ya, tapi sebenarnya biar kita tahu kita tawakal itu nggak bergantung dari susah atau enggaknya. Tawakal nggak bergantung dari susah enggaknya. Ya, makanya juga yang lebih hebat, mohon maaf, yang lebih hebat itu bukan orang-orang yang susah yang tawakal. Orang-orang susah tawakal bagus, tapi sebagian keadaan memaksa dia memang buat tawakal. Kita susah nih, tawakal aja mau Allah dah. Cakep daripada lo ngebegal, kan cakep. Yang lu tawakal daripada ngebegal, jangan tawakal. Tapi yang lebih hebat adalah ketika dikasih kaya, dikasih mudah, dikasih kelebihan sama Allah, tetap bersandarnya sama Allah. Berapa banyak di antara kita yang minta motor, minta kemudahan buat nyampe ke majlis. Allah kasih motor, Allah kasih mobil, gampang gak ke majlisnya? Gampang. Habis itu gak minta lagi udah. Nggak memang udah ngerasa cukup. Padahal kalau mau cabut bisa, kalau mau kempesin bisa. Motornya emang udah ada. Bisa rusak gak? Bisa. Bisa bocor gak? Bisa. Berarti kalaupun motornya ada, Allah gak izinin kemudahan ke majlisnya, jadi gak? Gak jadi. Berarti kan doanya tetap harus diminta, ya Allah teguhkan, ya Allah istiqomahkan, mudahkan langkah kita, bantu kekuatan kita. Makanya sering kita bilang yang kehilangan siapa? Yang ngerasa udah bisa. Kehilangan keadaan dasarnya siapa? Mereka yang udah bisa, udah. Oh udah dapat motor, udah nggak usah minta lagi sama Allah gitu. Ada motor gue, nggak perlu minta lagi, ntar gampang, tahu bocor, nggak jadi ngaji. Ya tenang, kenceng, gue kuat, sehat, apa segala macem. Ya datang kok pasti. Ya takut ada bahan-bahan hilang. Ya tenang bisa gue. Ya apa namanya pasti udah apa. Enggak bang ini. Udah hari Jumat belum diapalin. Tahu belum apa doanya. Tahu belum apa doanya ini. Ya kan udah. Ya karena memang. Makanya memang kita kalau cerita malam kita ceritain kan gimana seorang ulama dari Mesir yang meninggal ya su'ul khotimah. Gara-gara apa? Gara-gara udah diajarin gurunya berkali-kali jalannya begini, kerjain terus, hati lu usahain tetap merasa takut, minta sama Allah husnul khatimah. Apa yang akan bikin saya su'ul khatimah? Saya nggak pernah maksiat, ya saya selalu taat, saya selalu istiqomah, berusaha mengisi dengan kebaikan. Masa Allah nggak kasih husnul khatimah? Nah, pernah tuh doa sedikit pun baca ya Allah biha ya Allah biha ya Allah biha husnul khatimah, meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Jangan kita malah berdalil itu ya, yang ulama aja bisa su'ul khotimah, berarti kita yang jelek bisa su'ul khotimah. Jangan, dalilnya salah kalau begitu. Dalilnya yang benar, yang ulama aja bisa su'ul khotimah, apalagi lo yang gak sama sekali taat bisa double su'ul khotimahnya enggak. Nah itu dalil, kalau kita kan begitu kan. Oh yang sholat aja celaka, bisa jadi gue yang gak sholat yang benar. Bukan, yang sholat aja masih celaka, apalagi yang gak sholat. Harusnya mikirnya yang lempeng begitu. Memang banyak otak-otaknya miring, jadi nggak sampai mikirin ke situ mikirnya. Firman Allah ila nafsi bi'ain ta'zim. Barang siapa yang memandang dirinya dengan mata pengagungan, ya wa ila ghairihi bi'ain istisghar bahwa minal mutakabbirin. Gambarannya paling gampangnya tawadu atau sombong gimana sih? Tawadu itu memandang dirinya kecil, memandang orang besar. Ya tapi yang sombong memandang dirinya besar, memandang orang lain kecil. Di masa ada salah satu doa tuh yang sampai sekarang kayaknya jarang bakal lepas. Allahumma al-nafsi fi aini saghiran fi a'yunin nasi Allahumma ja'alni syakuran waj'alni saburan waj'alni fi aini nasi kabiran waj'alni fi aini saghiran. Ya Allah, jadikan saya orang-orang yang bersyukur, jadikan saya orang-orang yang sabar, jadikan saya di mata orang lain besar. Tapi jaga hati saya, jaga pandang saya ke diri saya, senantiasa melihat diri saya kecil.
Itu dari, karena kalau nggak salah dapat doa dari masih di Bogor tuh, sampai sekarang masih apa? Indah banget itu kayaknya, apa namanya, kayaknya doanya. Waj'alni fi a'yunin nasi kabira. Jadikan saya besar di mata orang tanpa saya besar-besarkan diri, biar orang yang jadikan kita besar di mata orang. Waj'alni fi a'yuni saghiran, dan jadikan saya di mata saya tetap kecil sehingga nggak merasa sombong dan hebat di depan orang. Walil mutawadhi'in wal mustakbirin amara tumayyizu ba'dhum an ba'd. Dan orang yang sombong dan orang yang bertawadhu biasanya ada tanda-tandanya. Tanda-tandanya kita lihat buat ngecek, buat ngukur diri kita, jangan ngukur orang lain. Ya, apa tanda-tandanya biasanya? Kata Famin amarati tawadhu, kata Imam Haddad, dan di antara tanda orang-orang tawadhu muhabbatul khumur. Ya, demen gak terkenal. Karahiyati syuhrah, dan benci apa yang namanya terkenal tuh, benci viral, benci terkenal. Ini nih yang sekarang orang-orang sekarang malah justru nyari terkenal. Makanya katakan man ahabba syuhrah ahabba dzikrun nas bin naqais. Pasti nih, barang siapa yang pengen terkenal, barang siapa yang pengen ngerasa di atas, barang siapa yang pengen ngerasa jadi paling atas, ahabba dzikrun nas bin naqais, pasti suka nyebutin orang lain dengan kejelekan. Sampai kurang contoh buat kita ketika pemilu kemarin, adu debat, debat capres, debat cawapres, debat calon gubernur, debat wakil gubernur. Itu kan udah kita lihat kan, ketika mereka pengen jadi nomor satu, mau nggak mau harus menjelekan orang lain, karena nomor satu nggak bisa berdua. Ya, nomor satu nggak bisa ada dua, makanya yang satu harus nomor dua, harus kalah, sehingga yang pengen jadi nomor satu harus menjatuhkan yang lain. Ya, ketika dia nggak mau ngerasa direndahin, akhirnya dibandingkan lagi orang yang protes ke mereka dengan kata-kata yang menghinakan dan merendahkan. Kenapa? Ya tadi, karena gue pengen mau di atas, kalau gue terima di bawah, repot nih. Ya, hubbul khumul, dan demen nggak terkenal, demen tersembunyi. Nah, ini harus dibedain nih. Demen tersembunyi itu di hatinya, benci viral itu di hatinya, bukan nggak mau viral. Kalau kita nggak mau viral, makanya kita bikin nih video-video streaming begini. Dan sering kita bilang, kalau kita lihat Habib Umar sekarang nih nggak boleh ada platform, asik platform, bener deh. Ya nggak ada platform dikit buat bisa streaming, dikerjain semua. Sampai YouTube doang. Di 2016 tuh Abakir kesono ziarah, waktu itu jemput sekalian jemput adik, ingat banget tuh. Ya, beliau bilang nonton malam Jumat ya Maulid Mbak Habib. Oh, sekarang kita share di Facebook pertama. Kalau nggak salah di Facebook pertama, udah kita share di Facebook, di YouTube, tonton. Ya pas mau pulang diingetin lagi, di Facebook juga ada, tonton. Kalau lama Instagram bisa streaming, bisa live. Ya, dengan beliau bikin langsung rame, bikin Twitter, bisa live, bikin Twitter, TikTok sekarang. Bisa live beliau di TikTok. Pengajiannya 5 disiarin. Di mana aja. Jadi yang memakai dengan daerah TikToknya gampang, kuatan deh, lewat TikTok, Instagram lewat. Oh, berarti yang udah terkenal dong? Bukan terkenal. Ini namanya tugas. Dalam hadis ini pun Nabi katakan tolak buat jadi pemimpin. Tapi kalau udah dipilih, berarti itu yang minta bukan kerjain. Itu namanya amanah dari Allah. Ya, kalau seandainya ente dipilih, insya Allah bakal bantuin. Ya kalau jangan aneh guru jadi ketua, aneh aneh kan pasti kan namanya dipilih jadi ketua dong. Masa jangan aneh guru dipilih jadi apa? Jadi anggota, ngapain? Pilih anggota mah semuanya nggak usah dipilih. Jangan aneh guru jadi ketua, aneh nggak bisa, kata Nabi apaan? La tas'alil imarah, jangan minta jadi ketua. Paman sa'alaha wukila ilaiha, barang siapa yang minta jadi ketua, pasti Allah bikin repot ntar ngemban nih. Waman su'ilat laha, dan barang siapa yang diminta buat jadi ketua, wa'ina alaiha, Allah yang bantuin tar. Kalau kita dikuasai jadi pendakwah, jadi guru, tempat orang curhat, tempat orang bertanya, masa kita mengumpat? Wah jangan deh, jangan. Kecuali kita buka papan di rumah, menerima konsultasi 24 jam.
Ya 1 jam 500.000, baru repot tuh. Lu minta orang nanya ke lu. Tapi kalau orang emang udah mau nanya ke ente, tugas itu orang kayak gitu mau ngapain? Jangan. Ini namanya tuh tugas. Yang penting jangan minta. Justru memang disitulah puncaknya, nggak minta. Yang dicari itu yang nggak minta. Yang minta nggak bakal dikasih. Ya kata seorang ulama, man talabal imamah fa akhirhu. Orang yang minta mendingan mundurin. Jangan dia. Ya pasti kepentingan nih. Ya ada sesuatu yang dia mau nih. Tapi kalau yang diminta, kan dia nggak tugas apa-apa, dia nggak mau dasarnya. Tapi diminta, yang dijalanin apa akhirnya? Karena kewajiban udah diminta, mau nggak mau yang dijalanin cuma tugasnya. Makanya sebagian orang salah, hubbul khomul, nggak mau terkenal, ngumpet, dia diminta nggak mau nolak, bukan begitu. Hatinya menolak. Tapi kalau dipilih, jalanin. Ya kalau kita bilang semuanya, wah tapi pasti capek deh, semua capek. Ya mau jadi pedagang capek, pembeli capek. Jadi pedagang capek, nyiapin, pembeli capek, nyamperin dulu. Nungguin lagi diulang. Iya gue. Ya bentar bang, sabar bang gitu. Tahunya baru digoreng nih. Sampai kelupaan kalau udah digoreng nggak masuk bungkusan. Beda banget. Berarti kan penjual capek, pembeli capek. Jadi orang tua capek. Jadi anak capek. Jadi guru capek, jadi murid capek. Ya, apa namanya? Makanya pernah kita tulis status kan ya. Yang justru mengherankan adalah ada orang-orang yang bilang capek banget lah. Emang bukannya dunia tempatnya capek. Cuma yang permasalahan sekarang, capek lu buat nyari pahala atau buat nyari dunia doang. Nggak ada yang nyari dunia capek, yang nyari akhirat capek. Tinggal lu pilih doang, lu mau nyampe yang di mana nih. Nggak ada yang nggak capek, nggak ada gitu. Tapi kalau udah lu minta, jangan minta. Apapun yang jadi tugasnya jalanin. Hubbul khomul, tapi dasar hatinya menolak, merasa sebagai ketua. Ya, menolak, merasa sebagai yang lebih indah, menolak, merasa sebagai yang paling hebat, ya hatinya nolak. Tapi tugas, jalan di depan orang-orang syariatnya ketua. Ya aneh nggak enak guru, aneh nggak merasa jadi ketua di sini. Bang, itu bang suruh apa ya bang? Aduh jangan nih guru, aneh ngerjain sendiri aja deh. Bang, kalau suruh terus yang apa namanya panggung suruh saya jangan nih guru, aneh juga ide nyari semuanya dia ngerjain. Konsumsi dia, jadinya panggung dia apa segala. Nggak syariatnya berjalan juru. Tapi dengan nyuruh ini dia merasa lebih baik? Enggak. Dengan nyontoh ini dia merasa lebih baik? Enggak. Tapi namanya tugas. Nah, jangan salah. Dan sebaliknya ketika dibilang apa namanya, ini kita butuh pemimpin, itu cocok jadi pemimpin. Oh, ketika orang merasa bilang cocok, itu dia jadi ngerasa ini, wah ini dia enggak. Kayak dia bilang bencinya dia bukan meninggalkan dan kamu bukan. Ya, apa namanya benci terkenal, benci viral itu bukan berarti kamu. Benci jadi ketua, jadi kepala bukan berarti menolak. Yang menolak itu hatinya merasa dia lebih indah dari orang. Tapi tugas. Yang minta dan diminta berbeda. Al-khatib wal makhtub farqun 'azim. Yang khatib nih, makanya kita disebut dalam masalah sufi sih. Dalam masalah tasawuf, mereka yang berjalan kepada Allah, nyampe ke Allah. Bagus. Tapi yang lebih indah lagi adalah yang Allah jemput mereka menuju Allah. Kita bisa nyampe Allah nih, keren. Lebih keren lagi kalau Allah seakan-akan ngegampangin kita buat dekat sama Allah. Makhluk dinamanya diminta sama Allah. Menolak jangan. Paham ya? Itu tanda-tanda orang tawa itu hubbul khomul wa karahiyatus syuhrah. Baru yang pertama doang itu katanya. Insyaallah akan disebutin lagi. Ya benci terkenal, benci viral, benci di atas. Tapi bukan berarti menolak. Oh, aneh nggak mau viral, aneh nggak mau di atas. Pas lagi sekolah mau ranking 12 mulu, mau ngapain? Ya ranking 1, aku dulu ranking 1. Dia ngapa jadi lu mau ranking 12? Enggak pak, mohon maaf pak. Saya kalau seandainya ranking 1 saya benci di atas. Saya malas menerima penghargaan tuh di apa namanya di acara tahunan. Gila namanya, gue udah nyuruh udah. Jadi enggak, yang penting hati lu yang mau lakukan akhirnya. Sama. Kalau ada orang bilang, wah ini kita pengen ngaju jadi panitia maulid, jadi ketua. Ya karena semangatnya. Nah, semangat harus jadi ketua kan? Semangat gak harus jadi
ketua. Semangat, disuruh siap jadi apapun, ditaruh dimanapun, disuruh ditumpukin. Itu bagian konsumsi ya. Lo konsumsi, lo lo juga perlengkapan, lo humas juga tuh. 3 mau pegang tuh. Semangat siap, diberikannya 3 nih. Jadi ketua enggak, yaudah jalanin 3 siap, marhaba. Enggak pergi jadi ketua, yang penting punya tugas mana jadi. Ini namanya semangat. Ya, apakah semangat harus jadi ketua? Enggak, semangat mana? Oh, ketuanya bilang, ente Kang, urusin Kang, urusin Kang, urusin Kang, apa namanya jadi bendahara Kang? Jadi, udah. Minta bantuin ntar bendahara sebelumnya, gitu. Jadi 3 bendaharanya ntar. Iya kan? Udah, gitu. Maksudnya, apa namanya? Semangat tuh nggak harus selalu di atas. Kalau jangan, cerita ini Mas Habib bisa bahkan. Kalau Habib Umar ngomong, meskipun ada di tempat yang di bawah tukang sampah, aneh bakal jalannya. Aneh murid senior, aneh percaya Habib Umar, aneh orang-orang bilang dekat sama Habib Umar. Nanti Habib Umar bilang besok maulid, inti di bawah fulan, dan fulan itu tukang sampah ada di Mustafa. Ini kan ada langsung yang pernah cerita yang namanya kasus itu kan. Siap, kalau Habib Umar siap, aneh bakal anggap dia ketuanya. Nah memang yang dulu udah dulu. Ini namanya semangat. Ini namanya nggak cinta viral, nggak cinta terkenal. Tapi ketika Habib suruh berangkat ke Yordan, urusin segala macam, berangkat juga. Nggak pakai bilang Habib, aneh di belakang aja deh. Minta tolong, posisinya di belakang panggung aja gitu, nggak ada. Kalau lagi disuruh di belakang panggung, disuruh depan panggung. Suruh di bawah panggung, suruh di atas. Udah kerjain. Dia cuma gimana caranya gue nyenengin Allah, nyenengin Nabi, nyenengin guru. Udah, nggak ada niat terkenal, nggak ada niat dari atas, nggak ada niat lebih baik. Itu dia yang sudah kita bilang. Niatnya cuma satu, nyenengin Allah, nyenengin Nabi, nyenengin guru. Dan niat-niat ini yang bakal membuat kita akhirnya benci kepada ketenaran, benci pada terkenal, punya niat nyari keuntungan. Ini niat-niat mungkin yang kita jaga nih. Yang kita cari buat terkenal nggak apa-apa. Ente kemarin maulid muasalah gak kesenter, teman-teman ente Panjarawi gak apa-apa. Ente kemarin maulid 3 Mali 1 Cinta, ente gak terkenal, gak kesenter, ente teman ente pada masuk tuh yang hadrohnya di panggung gak apa-apa. Kalau ente mau gantian, ente di atas sana di bawah gak apa-apa. Lucu aja kelihatannya kan gitu. Masa jamaah di atas, gurunya di bawah, ujian ceramah ngadep panggung, gitu kan enggak. Jika kita pengen di bawah, kita di bawah ayo. Cuma karena memang tugasnya, kita diposisikan sebagai tuan rumahnya yang dipajang, sebagian tuan rumah yang di dalam kepala kita, sebagian tuan rumah yang di jalan, udah tugas. Itu yang tadi menjaga kita namanya hubul khomul. Kalau dia syuhroh di situ, benci viral, benci terkenal, benci di atas. Jaga niat-niat itu dalam pekerjaan kita, dalam dakwah kita, dalam perjuangan kita. Insya Allah, itu udah mencakup buat kita. Akhirnya nggak cari terkenal, nggak cari ini, nggak niat sombong, nggak udah niat jaga niat itu. Jadi perintah sama Allah, dipilih sama Allah, diminta sama guru kerjain. Jaga niat itu aja udah. Jangan yang lain, jangan apa-apaan. Itu yang nanti cegah kita akhirnya jadi nggak minta terkenal, nggak minta viral, nggak minta keuntungan dunia nggak. Karena menjaga itu semua. Terakhir, sebelum kita tutup, terakhirnya kita mau ngerti. Yang lalu kita status benar dan status itu. Ini sekali lagi kita ada di zaman fitnah. Ini kita hanya perlu membenarkan siapa yang benar, menyalahkan siapa yang salah. Ketika kasusnya masih abu-abu, jangan pernah menyalahkan seseorang, membenarkan seseorang. Ditakutkan akhirnya kita membenarkan yang salah, menyalahkan yang benar. Contoh dari kemarin, ada orang yang meninggal, tapi pertama yang meninggal atas nama siapa? Kabarnya bukannya Afan kan? Muhammad Umar. Orang masih dirawat, dibikinin flyer meninggal dunia, mukanya lagi berdarah-darah. Ditulis gugur bunga lagi di soundnya. Yang ini jangan kita bilang nih, kita benci siapapun yang berbuat salah, yang membunuh dari kalangan pejabat atau paparat, atau membunuh dari kalangan rakyat, semua disalahin. Jangan sampai kita terjerumus dengan tadi kita bilang di status. Membunuh tanpa harus membunuh, memukul tanpa harus bergerak, menjarah tanpa harus mengambil, semua kita kena dosanya. Gara-gara apa? Giliran yang mati ada dari kalangan kita rakyat, kita berduka. Giliran yang polisi yang mati,
mampus rasain, emang pantas dia mati. Oh, saya itu. La yuqtalul muslim illa bihaqqil Islam. Gak ada seorang pun laki-laki muslim yang bisa dibunuh kecuali dengan pandangan Islam yang dibenarkan. Jangan gampang-gampang bilang mampus rasain aja. Jangan. Yang terlibat dengan pembunuhan ini tidak berdosa pembunuhan. Sekali lagi, lasna ma'ahad wala dirti ahad, itu yang kita punya tuh. Kita gak bakal bergabung dengan siapapun dan gak bakal melawan siapapun. Kita bersama guru kita yang mengajak mereka semua ke jalan Allah. Udah tuh kunci kita. Makanya jangan gampang berpihak segala macam. Yang salah disalahin, siapapun itu kita salahin. Yang benar siapapun itu kita dukung. Cuma masalahnya jangan pakai hawa nafsu, jangan pakai emosi, jangan pakai egois. Yang tadi kita bilang sayang kita dari rumah lihat status video dikirim-kirimin orang, mampus mati rasain. Banyak yang matinya pukul kepalanya enggak, wah enak. Di rumah kita cuma dari handphone dapat dosa itu semua. Gara-gara terhadap kesalahan yang dilakukan oleh siapapun, apapun yang terluka pada pemerintah. Memang dasar pendimu sialan, pendimu goblok, pendimu semuanya nih. Udah mati-matian aja sama, itu dosa juga. Makanya kita bilang kita nggak berpihak kepada siapapun, kita berpihak kepada agama. Bagaimana agama menilai? Ya cuma kita kasihan banyak orang yang tidak di satu-satunya. Ya Allah, senang kok ada pembunuhan, kok senang. Ada pemukulan kok senang, ada penjarahan kok senang, ada apa ya? Paham ya? Jaga-jaga apa namanya, tangan kita, jempol kita, lisan kita dalam menjadi sesuatu, akhirnya nanti kita kena dosa gara-gara hal yang gak kita lakuin. Ya mudah-mudahan Allah berikan kita taufik dan hidayah, keselamatan, keistiqomahan untuk senantiasa dari majelis ilmu, kabulkan segala macam doa dan hajat kita. Mudah-mudahan urusan kita dunia dan akhirat kita mudah-mudahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar Allah jaga kita semua, jaga orang tua kita, jaga para guru kita, keluarga kita, anak istri kita, kaum muslimin dan muslimat dari berbagai macam bala, wabah serta musibah fitnah dunia dan akhirat. Berikan kita dan mereka panjang umur dalam sehat afiat istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah jaga para pemimpin kita, Allah jaga rakyat-rakyatnya, dan Allah jadikan negara kita baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Allah jadikan negara kita negara yang penuh dengan rahmat, keberkahan dan kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala, yang berjalan di atasnya hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah redam segala macam kekacauan yang terjadi di negeri ini. Mudah-mudahan siapapun yang terluka diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang meninggal yang dengan dapat tanpa melakukan niat buruk apapun, mudah-mudahan Allah jadikan mereka sebagai golongan syuhada. Allah ampuni dosa-dosa mereka, Allah angkat derajat mereka, dan mudah-mudahan Allah berikan kita semua husnul khatimah ala hadhihi ya al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim Kalau juga nih buat apa namanya para almarhumin dari tuan rumah kita, almarhum Bapak Kamarudin bin Sayyidi, almarhum Bapak Anwar Saleh bin Raden Satradi Harja, almarhum Bapak Abuk Sukriya bin Fulan, almarhumah Ibu Eni Safni binti Ahdi, almarhumah Ibu Uneh binti Fulan, almarhumah Ais binti Kamarudin, dan semua para almarhum dan para keluarga kita yang telah berpulang rahmatullah, dari para orang tua kita, kakek kita, guru-guru kita. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa dan khilaf mereka. Allah berikan mereka tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahal azim wa a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa laqad ashartu min a'dhi man awsafuhu tuhil quluba tuhayyijul asyana. Wallahu qad athna 'alaihi fama yusawil dhullu minna aw yakunu tanana. Lakinnahu qad bisarairi qad 'alima lihi sawati rabbina wa hadana. Wa idhin tadajna bil mawaddati hahuna narfa'u aidi fagrina wa rajana.
بالواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله أبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى قبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واثبت به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واجمع كل من عادانا وانظر إلينا وانظر إلينا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلحا عقبانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إلهي بجاه الأنبياء